Halo, kenalin, nama aku Kevin Christian Chandra, biasa dipanggil Kevin dari angkatan 2019. Di sini aku mau coba bagi-bagi, ya bukan bagi-bagi ya, sharing lah. Sharing dikit tentang materi Fundamental of Nervous System and Nervous Tissue, atau bahasa gampangnya fisiologi saraf dasar, saraf tepi lah ya. Nah, di sini kita mau coba bahas dikit-dikit. Kita masuk yang pertama ya, untuk definisi dari nervous system dulu, atau sistem saraf. Intinya, di dalam tubuh kita itu ada banyak sekali sistem, banyak sekali organ, banyak sekali jaringan. Nah, yang bisa menghubungkan antara organ satu, organ lain, jaringan lain disebut sistem saraf. Jadi sistem saraf fungsinya adalah komunikasi antar tubuh. Dan tujuan dari komunikasi itu ada dua, ada yang cuma memberi info saja, atau kita sebut sebagai input, jadi memasukkan info, atau memberi perintah, yaitu memberi perintah atau sebagai motor. Nah, selain sensor, selain motor, ada satu lagi nih, namanya integration. Integration itu dia menghubungkan antara sistem saraf satu ke sistem saraf lain. Contohnya yang ada di otak, ada banyak lobus tuh, ada banyak sistem tuh di otak, ada banyak pembagian saraf di otak tuh. Saraf satu dengan saraf yang lain yang ada di otak dihubungkan oleh yang jenis integration. Tapi kalau misalkan kayak sistem indera, terus kita bisa mendapatkan informasi ini bau harum, terus hangat, itu dari sensor. Kalau kita mau mengambil barang atau sesuatu, itu pakainya motor, karena menemukan gerak. Nah, ini gambaran singkatnya. Secara umum, kalau misalkan kita mau, kalau mau melakukan sesuatu aksi, itu kita harus dapatkan informasi yang jelas dulu dari sensor. Masuk ke otak. Nah, nanti di otak diproses antara sistem saraf satu dengan sistem saraf lain di otak, bagian satu bagian lain di otak dihubungkan oleh integrasi. Nah, setelah info ini diolah di otak, baru disampaikan ke motor. Pakai motor output, disampaikan ke tangan, sehingga kita bisa mengambil gelas dan minum air. Nah, untuk pembagiannya sendiri dari sistem nervus atau sistem saraf, itu ada dua. Ada sistem saraf pusat, saraf tepi. Intinya, kalau saraf pusat, itu cuma ada dua. Yang ada di kepala, otak, dan ada yang disusun di tulang belakang atau spinal cord. Nah, kalau saraf tepi itu apa definisinya? Intinya, sistem saraf tepi adalah cabang dari sistem saraf pusat. Kalau cabang dari otak, namanya nervus cranialis. Kalau dari spinal, atau dari sumsum tulang belakang, ya medulla spinalis, itu namanya nervi spinalis. Ulangi lagi, saraf tepi adalah cabang dari sistem saraf pusat. Kalau dari otak, namanya nervi cranialis, 12 saraf kranial. Kalau misalkan dari spinal cord atau dari medulla spinalis, namanya nervi spinalis. Nanti yang bakal muncul plexus-plexus aneh-aneh itu di anatomi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di anatomi untuk bagian struktur dari nervi spinalis. Nah, sekarang untuk pembagian tadi udah disinggung dikit-dikit, ada sensor, ada motor. Kalau sensor dia afferent, ada dua, yaitu ada sensor afferent dan visceral afferent. Sensor ini maksudnya apa? Visceral itu maksudnya apa? Kalau sensor intinya kita sadar. Kita bisa kerasa sakit, kita bisa melihat warna, kita bisa mendengar sesuatu, kita bisa mencium bau sesuatu, kita dicubit kerasa, kita nginjek paku kerasa, itu sensor. Tapi kalau misalnya kita nggak kerasa, kayak misalkan di perut nih, kita makan sesuatu, terus tiba-tiba setelah nyampe lambung bekerja. Kita kan nggak sadar kalau lambung kerja, itu pakainya yang visceral. Begitu juga dengan motor sebenarnya. Motor ada dua juga, yang ibaratnya yang somatik dan yang visceral. Kalau somatik itu yang sadar, kalau yang visceral itu yang nggak sadar, gitu. Ya ini ya dibagi dua nih, somatik dan yang visceral atau autonomik. Kalau yang somatik dia tuh mengontrol hanya otot skeletal atau otot yang sadar yang bisa kita gerakan, kayak otot wajah, otot tangan, otot kaki. Kalau ANS itu yang nggak sadar, yang kita tidak bisa mengatur, yang jalan sendiri. Contohnya apa? Otot polos ini ada di organ pencernaan, organ dalam. Terus otot jantung kan kalau berdetak kita nggak kasih perintah. Dia secara otomatis, secara normal 80-100 kali per menit berdetak secara otomatis, dan kelenjar-kelenjar. Untuk pembagiannya ada simpatik, parasimpatik. Secara umum, simpatis itu meningkatkan kerja
secara umum simpatis itu flight or flight. Kalau misalkan parasimpatik itu rest and digest. Secara umum gitu ya. Kalau simpatik flight or flight berarti kalau misalkan meningkatkan fungsi kecuali pada aku ulangi dari parasimpatis dulu. Parasimpatis rest and digest berarti dia meningkatkan fungsi pencernaan dan pencernaan. Selain itu, selain dua tadi itu, sistem di dalam tubuh ditingkatkan oleh simpatis. Terus kalau yang berlawan gimana? Berarti menghambat. Contohnya, kalau dari rest and digest ditingkatkan oleh pencernaan, ditingkatkan oleh parasimpatis. Terus simpatis ngapain? Ya menghambat. Kalau simpatis contohnya apa? Sistem endokrin atau jangan endokrin. Misalkan endokrin dia untuk simpatis dia meningkatkan. Nah, parasimpatis ngapain? Menghambat dan begitu sebaliknya. Nah, sekarang kita mau coba review dikit tentang histologi dari saraf, tapi nggak akan dibahas dalam karena kita akan lebih fokus pada fisiologinya. Nah, secara umum, untuk histologinya itu dibagi jadi dua, yang neuron atau sel saraf itu sendiri, dan supporting cell atau sel-sel yang berfungsi menjaga neuron tetap sehat, tetap berfungsi dengan baik. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari supporting cell-nya dulu. Supporting cell-nya sendiri itu kalau secara fungsi ada 4 ini. Ada 4. Yang pertama ini sebagai makrofag nih. Kalau misalkan ada yang aneh-aneh dimakan terus dibuang. Terus kayak pembungkus kabel nih biar nggak konslet kabel satu sama kabel yang lain. Begitu juga dengan saraf biar nggak konslet juga. Jadi kalau nervus 2 berdekatan gini nggak konslet, nggak error sistem sarafnya. Terus yang ini biar informasi nyampe dengan cepat dan tepat. Terus untuk sumber makanan dan sumber perkembangan dari saraf. Nah, secara tepatnya supporting cell ini dibagi menjadi 2, yaitu yang ada di saraf tepi dan yang ada di saraf pusat. Terus fungsinya kita review dikit di sini dan nanti akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Intinya, kalau sistem saraf satelit sel satelit itu dia fungsinya untuk memberi makanan. Untuk sel Schwann dia untuk membungkus. Oligodendrosit dia untuk membungkus. Berarti Schwann cell dia analog dari oligodendrosit. Untuk membungkus, untuk membuat mielin, kalau di saraf tepi dia pakainya sel Schwann, kalau di saraf pusat pakainya oligodendrosites. Terus astrosit fungsinya untuk memberi nutrisi. Dan untuk memberi nutrisi. Kalau misalkan di saraf pusat, berarti pemberi nutrisinya adalah astrosit. Kalau di saraf tepi adalah sel satelit. Kalau mikroglia itu fungsinya untuk seperti makrofag, karena di sistem saraf pusat, di otak, di sistem tulang belakang, sistem imun itu nggak bisa masuk situ. Ada istilahnya blood-brain barrier, nggak bisa masuk situ. Sehingga sistem pertahanan di otak yang paling memungkinkan adalah pakai mikroglia ini, satu-satunya. Dan beberapa imun lain yang bisa menembus blood-brain barrier. Terus ependymal cell, dia adalah pembungkus dari dinding dalam ruangan sistem saraf pusat. Nah, sekarang untuk tadi sudah dibahas singkat, sekarang kita mungkin bakal review lagi. Kalau astrosit tadi ada di mana? CNS, fungsinya untuk tadi memberi nutrisi. Dan khusus astrosit ternyata ada fungsi lain, yaitu untuk menjaga, untuk mengikat antar neuron satu neuron lain sehingga tidak dempet, tidak berhalangan, tidak kusut ibaratnya. Ini fungsinya. Seperti ini gambarannya ya untuk selnya. Nah, sekarang untuk mikroglia dan ependymal. Kalau mikroglia dia fungsinya untuk fagosit, berarti dia untuk mengatasi infeksi, atau misalkan kalau ada sel mati dimakan terus dibuang biar lingkungan sekitar dari sel itu sehat terus. Kalau ependymal tadi untuk membatasi ruangan di dalam sistem saraf pusat. Kalau oligodendrosit dia untuk bukan membungkus ya, tapi membuat mielin. Dia membuat pembungkus dari sistem saraf pusat. Kalau sel Schwann, dia itu untuk membuat bungkusan juga, membuat mielin di sel saraf pusat. Nah, tapi sel mielin ini
spesial nih. Dia bentuknya itu muter-muter. Mana ya, ada gambarnya nggak ya? Bentuknya itu berlapis-lapis. Oh, belum. Oke, bentuknya itu berlapis-lapis. Nah, di bagian paling luar dari cells one yang berlapis-lapis tadi itu ada namanya neurolime neuro neuro neuromielin. Nah, itu nanti isinya ada itunya inti selnya di situ. Dan kalau untuk sel satelit dia untuk memberikan nutrisi dari sel saraf tepi. Oke. Sekarang kita masuk ke sel neuron atau sel saraf. Nah, sel saraf sendiri kalau secara umum itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada badan atau soma, yang kedua ada akson, dan yang ketiga ada dendrit. Bedanya apa? Body atau tubuh, dia ada inti sel. Ciri khasnya di situ. Kalau inti sel berarti dia tempat metabolisme dan pengaturan sel secara utama. Berarti dia pusat dari kehidupan sel ada di bagian soma atau body. Terus akson. Akson ini fungsinya untuk menyalurkan menyalurkan sinyal dari sel satu ke sel lain. Berarti dia sebagai bukan eferen ya. Berarti dia sebagai ibaratnya jalur keluarnya. Kalau dendrit dia untuk menerima rangsangan atau sebagai jalur masuknya. Dan untuk sifat-sifatnya sendiri, untuk sel neuron, dia itu dapat hidup dengan jangka waktu yang sangat lama, tapi dengan konsekuensi dia tidak dapat membelah karena dia sudah sangat dewasa dan sudah terspesialisasi dan terdiferensiasi, itu bahasanya, sudah spesifik fungsinya, sudah dewasa, jadi dia tidak bisa membelah. Tapi ada keuntungannya apa tadi? Dia dapat hidup lama. Dan karena sistem saraf pusat ini, sel-sel saraf ini itu kerjanya sangat berat, mengantarkan sinyal secara terus-menerus 24 jam non-stop, maka dia membutuhkan supply energi yang sangat tinggi, sehingga metabolic rate-nya sangat tinggi juga. Nah, di dalam sel juga ada plasmanya tuh. Plasma sel tuh, terutama plasma ada di mana? Di body sini, di soma. Fungsinya buat apa? Buat signaling, entah itu signaling dari chemical atau dari elektrik. Tapi paling sering yang kita temui adalah elektrik di sistem saraf tepi. Dan untuk ini, komunikasi antar sel satu dengan sel lain pada saat perkembangan dari sistem saraf. Ini tadi bagian-bagiannya, ini dendrit, dia sebagai pintu masuk, ini soma atau body, dia ada nukleus, tempat tadi pengatur utama, dan ini ada akson atau pintu keluarnya. Tapi ada satu bagian lagi yang spesial yang sering banget dan harus paham, sering banget ditanyakan dan harus paham adalah ini. Peralihan dari soma menuju akson adalah akson Hillock, yaitu bagian soma yang menyempit, yang belum dibungkus oleh mielin, namanya akson Hillock. Nah, sekarang, ini akson Hillock. Ada namanya penonjolan, prosesus atau proses. Di penonjolan ini itu ada dua, ada akson dan dendrit tadi ya. Kalau akson untuk pintu keluar, dendrit untuk pintu masuk dari rangsangan. Nah, ini tadi myelin sheath yang sudah kita sebut-sebut di awal tadi. Myelin sheath dihasilkan oleh sel swan pada sel saraf tepi dan dihasilkan oleh apa tadi? Oleh oligodendrosit di sistem saraf pusat. Isinya adalah lemak. Dan lemak ini dia sifatnya tidak bisa menghasilkan listrik atau inhibitor atau insulator. Dia tidak bisa menghasilkan listrik. Jadi dia tidak bisa dialiri listrik, dan untuk mencegah antar sel saraf satu sel lain untuk konslet, nggak bisa konslet, dan untuk meningkatkan kecepatan dari aliran saraf. Nanti dijelaskan lebih lanjut untuk kok bisa sih bisa meningkatkan kecepatan, nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, tadi nih neurolema.
Ya ini yang tadi bagian paling luar. Bagian paling luar ini yang berisi sel, yang berisi apa namanya tadi, sitoplasma dan inti dari sel. Ini adalah bagian yang apa namanya yang jadi pusat untuk perkembangan myelin. Jadi dia itu sistemnya bikin bagian luarnya dulu. Nah, nanti baru dalam-dalamnya menyusul. Bukan dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam untuk pembuatan dari myelin. Nah, sekarang ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu intinya adalah bagian yang tidak ditutupi oleh myelin. Antara myelin 1, myelin 2 ada yang tidak ditutupi. Jadi, kalau di akson, ini terutama di akson ya, bukan di akson, ya di akson, itu ada bagian yang ditutupi myelin, ada yang tidak. Yang ditutupi myelin berarti dia sifatnya insulator, tidak bisa dilalui listrik, tidak bisa dilalui oleh ion. Untuk bagian yang gaps ini atau nodus Ranvier bisa dilalui oleh listrik, bisa dilalui oleh ion. Nah, tapi ada beberapa kasus yang semua sarafnya itu nggak ada myelinnya. Tapi ini sangat jarang ditemui. Nah, sekarang kita akan coba menganalisis kecepatan dari aliran saraf di akson. Itu dipengaruhi oleh dua, yaitu oleh diameter dan dari keadaan myelin, dari keberadaan myelin. Kalau dari diameter, itu perbandingannya adalah semakin besar diameter, semakin cepat aliran impulsnya. Kalau dari myelin, semakin banyak myelinnya, semakin banyak nodus Ranvier-nya, maka semakin cepat aliran sarafnya. Kok bisa cepat? Karena ada ini, saltatory conduction. Saltatory conduction apa? Nanti akan saya coba jelaskan dikit untuk saltatory conduction. Jadi sebenarnya ini kata saltatory itu dari kata salto ya. Kalau misalkan bahasa awam ya, salto atau artinya lompat. Kalau lompat pasti intinya lebih cepat daripada jalan dong. Kok bisa lompat? Ibarat ini akson. Ini dibungkus oleh myelin 1, myelin 2, myelin 3, myelin 4. Kalau pemahaman umum biasanya kita akan melihat saltatory conduction itu gini, lompat 1, lompat 2, lompat 3, nggak jalan gini. Ini konsep umumnya ya, kalau misalkan disebut saltatory conduction, makanya dia cepat. Tapi untuk lebih tepatnya seperti ini. Ini akson. Ini 1, ini myelin 1, myelin 2, myelin 3. Ibaratnya gini. Kalau dibandingkan sama yang ini, yang nggak ada myelinnya. Nah, intinya kalau misalkan listrik itu ingin mengalir, harus ada ion yang masuk, yaitu Na, khususnya Na+ harus masuk ke sini. Kalau misalkan nggak ada myelinnya, berarti Na+ bisa masuk ke semua bagian. Maka bisa dibilang tegangan listriknya di semua bagian itu hampir sama. Kalau hampir sama, maka listrik nggak bisa jalan atau jalannya pelan banget. Tapi kalau misalkan diberikan myelin yang sangat banyak, maka Na dapat masuk ke sela-sela myelin doang. Berarti Na di sini masuk ke sini doang, masuk ke sini doang, masuk ke sini doang. Di sini nggak bisa masuk. Berarti terjadi perbedaan tegangan di sini dan di sini yang sangat tinggi. Sehingga untuk listrik mengalir bisa dengan cepat karena perbedaan tegangannya sangat tinggi. Jadi sebenarnya fungsinya itu diadakannya myelin adalah untuk itu, sehingga Na+ atau ion tadi tidak masuk ke semua bagian, tapi hanya masuk ke bagian tertentu saja, sehingga bisa terjadi perbedaan potensial yang cukup tinggi atau tegangan yang cukup tinggi, sehingga aliran listrik yang bisa cepat. Saltatory conduction tadi ya, sudah dibahas. Intinya kalau saltatory conduction itu mengandalkan Na pada ini, nodus Ranvier. Gambaran umumnya ini pemahaman umumnya dia lompat-lompat, tapi yang lebih tepatnya tadi bukan lompat-lompat, tapi karena terjadi tegangan yang cukup tinggi antara nodus Ranvier 1 dengan nodus Ranvier yang lain, sehingga bisa cepat jalannya.
Nah, sekarang untuk klasifikasi dari sel saraf atau neuron bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara struktur dan secara fungsi. Kalau secara struktur itu ada multipolar, bipolar, unipolar. Ditentukan berdasarkan jumlah prosesusnya atau tadi jumlah prosesus yang kita sebut sebagai dibagi dua tadi ada akson dan dendrit. Dari kebanyakan dendrit dan aksonnya. Kalau misalkan ada 3 atau lebih proses, ada 3 atau lebih akson atau dendrit disebut multipolar. Biasanya yang banyak bukan aksonnya tapi adalah dendritnya. Kalau ada 2 proses atau 2 penonjolan, 1 akson, 1 dendrit, maka disebut bipolar. Kalau misalkan unipolar atau pseudo unipolar, itu sebenarnya ada 2. Ada akson, ada dendrit, tapi seolah-olah satu. Secara fungsi itu ada 2 tadi yang sudah disebutkan di awal, ada afferent, ada efferen. Afferent sensor memberi informasi, efferen efferen motor, dia memberi informasi atau memberi perintah. Interneuron atau integration untuk menghubungkan neuron satu neuron lain di otak. Sistem saraf satu, sistem saraf lain yang ada di otak atau di sistem tulang belakang atau di CNS ini ya. Fungsinya untuk mengolah informasi. Nah, sekarang bisa dibandingkan untuk bentuknya dulu. Bisa kita lihat, ini adalah somanya, ini adalah soma. Kalau dendrit, kita lihat penonjolannya, atau prosesnya, atau prosesusnya. Banyak sekali di dendritnya terutama, banyak, aksonnya 1. Kalau ini, soma, 1 dendrit, 1 akson. Kalau kalau misalkan yang pseudo unipolar atau unipolar, itu seolah-olah 1, tapi ada soma di tengah-tengahnya yang ibaratnya hanya aksesoris saja. Jadi alirannya dari dia masuk sini terus keluar lagi, tidak dipisahkan oleh soma tapi dia berada di nyelip gitu aja. Makanya dia disebut pseudo unipolar atau unipolar, seolah-olah 1. Terus kita lihat gambar birunya. Ini kita lihat gambar biru, merah, hijau. Biru, merah, hijau, biru, merah, hijau. Ini fungsinya untuk pembagian fungsi. Kalau yang ini untuk sensorik, kalau ini conduction, kalau ini untuk secretory region atau untuk nanti istilahnya sinaps. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Begitu juga dengan ini, begitu juga dengan ini. Nah, tapi sebenarnya perbedaan utamanya itu bukan di situ. Yang harus dikuasai adalah yang ini. Untuk multipolar, dia fungsi utamanya itu 2, motor neuron dan interneuron. Jadi kalau misalkan kita membayangkan efektor berarti motor, semua bentuk selnya adalah multipolar. Kalau di otak, interneuron menghubungkan otak satu dengan otak yang lain, fungsi bentuk selnya adalah multipolar juga. Kalau yang bipolar dan unipolar itu semuanya sensor, tapi ada bedanya. Kalau misalkan kita mulai dari unipolar dulu. Kalau misalkan kalian belajar anatomi, nanti akan dijelaskan namanya ganglion spinalis. Ganglion spinalis ini fungsinya untuk sensor atau afferent. Bentuknya adalah pseudo-unipolar, yaitu dia inti selnya dia tidak memisahkan antara akson dan dendrit, tapi dia sebagai aksesoris atau nyelip gitu aja di tengah-tengah mereka. Bentuknya seperti ini. Ini semua nervi spinalis, semua saraf tepi yang munculnya dari medula spinalis, bentuknya yang semua nervus sensorik yang munculnya dari nervi spinalis atau dari medula spinalis itu memiliki bentuk pseudo unipolar. Tapi kan PNS tidak hanya nervi spinalis, ada nervi cranialis. Nah, nervi cranialis ini yang bentuknya adalah bipolar. Jadi nervi cranialis 12 nervus kranial itu bentuknya adalah bipolar. Nah, sekarang kita mau belajar ke neurofisiologinya.
Nah, neurofisiologi ini kita akan coba untuk ini ya, perkenalan dulu istilah-istilah pentingnya. Yang pertama ada membran potensial. Bisa dibaca, besarnya perbedaan potensial listrik antara bagian dalam dan bagian luar yang terjadi pada sembarang kondisi. Kalau misalkan electrochemical gradient, dia besarnya konsentrasi ion. Kalau ini potensial listrik atau tegangan, tapi kalau electrochemical gradient adalah ionnya di dalam sel dan di luar sel. Equilibrium potensial, yaitu ketika konsentrasi ion di luar sel dan di dalam sel sudah sama atau nol, sehingga tidak dapat terjadi perpindahan ion lagi, itu equilibrium potensial. Dan pada saat itu terjadi, diukurlah tegangannya, maka dapatlah equilibrium potensial. Jadi equilibrium potensial adalah tegangan listrik pada saat terjadi pada saat electrochemical gradient-nya adalah nol. Conductance atau kemampuan ion untuk melintasi membran sel. Jadi kemampuan ion untuk masuk ke dalam sel disebut conductance. Semakin banyak channel yang terbuka, maka conductance semakin tinggi karena ion dapat banyak masuk. Semakin sedikit channel yang terbuka, maka conductance-nya semakin sedikit. Terus kalau net driving force, dia adalah konsentrasi ion saat tidak dalam fase setimbang atau equilibrium sebarang kondisi. Jadi bisa diukur, bisa saat istirahat, bisa saat tengah depolarisasi atau tengah-tengah proses atau pada saat mulai masuk fase istirahat, itu juga namanya net driving force sembarang kondisi. Nah, depolarisasi adalah perubahan membran potensial membran potensial menuju nol atau menjadi kurang negatif. Kalau misalkan repolarisasi, dia menjauhi nol atau semakin negatif menuju resting membran potensial atau menuju potensial saat istirahat. Kalau hiperpolarisasi sebenarnya dia sama kayak repolarisasi, dia menjauhi nol, tapi dia melebihi resting potensial, dia di bawah resting potensial, jadi lebih negatif dari resting potensial, itu namanya hiperpolarisasi. Kalau threshold itu besarnya besarnya membran potensial, membran potensial yang minimal sehingga aksi dapat terjadi. Nah, ini gambarannya dari ion-ion yang ada di dalam tubuh kita. Kita analisis sedikit, kita harus paham untuk ion yang banyak itu ada di ekstraseluler apa, di intraseluler apa. Yang di ekstraseluler dulu kita bahas. Ada 3 ion utama yang ada di ekstraseluler yang banyak konsentrasinya. Yaitu ada natrium, ada kalsium, dan ada klor. Kalau yang di dalam ada kalsium, hanya kalsium saja. Nah, kalau misalkan ditanya ion ekstraseluler utama, yaitu Na. Kenapa disebut utama? Karena paling banyak dipakai, paling banyak fungsinya. Apakah yang lain itu tidak utama? Tidak banyak. Jumlahnya banyak, tapi fungsinya tidak sebanyak Na. Kalau intraseluler utama itu apa? K+ atau kalium atau potasium. Gitu. Nah, sekarang kita mau mengenal istilah sinaps. Sinaps itu intinya adalah hubungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Nah, untuk komponennya itu ada 2, presinap dan postsinap. Presinap yaitu dia adalah ujungnya akson terminal atau ujung dari saraf pemberi informasi, ujung saraf yang sebelum pemberi informasi. Kalau postsinap, dia adalah neuron setelah sinap, yaitu neuron penerima informasi atau penerima informasi. Strukturnya, kandungannya, kalau yang presinap berarti dia kandungannya adalah akson terminal. Kalau yang postsinap, dia kandungannya adalah dendrit. Karena tadi akson fungsinya untuk pintu keluar, kalau yang dendrit pintu masuk. Pas dong, berarti pintu keluar mengeluarkan isinya ditangkap oleh pintu masuk dendrit melalui apa? Sinaps. Nih, ruang di antara akson terminal dan dendrit.
Nah, tipe-tipe dari sinaps. Bisa dilihat tipe-tipe dari sinaps ada ini, ada aksodendritik, aksosomatik. Aksodendritik berarti dari akson ke dendrit. Aksosomatik dari akson ke soma. Kalau misalkan tipe-tipe lain yang mungkin jarang ditemui, itu dari akson ke akson, atau dari dendritik ke dendritik, atau dari dendritik ke somatik, tapi ini jarang ditemukan. Yang paling umum ditemukan di dalam tubuh adalah yang aksodendritik dan aksosomatik. Nah, sekarang kita mau, kalau ini kan berdasarkan hubungannya ya, sinap berhubungan dengan bagian apa gitu, menghubungkan apa dengan apa. Nah, kalau ini berdasarkan sinaps dibuka oleh sinaps itu apa? Ada yang selalu terbuka, ada sinaps yang posinaps dan presinapsnya itu pintunya, gerbangnya selalu terbuka. Namanya link. Kalau yang dibuka dengan voltase, namanya voltage gated ion channel. Kalau dibuka dengan ligand atau neurotransmitter, itu ion channel. Biasanya yang umum kita temukan di dalam sistem saraf itu yang dua ini, voltage dan neurotransmitter. Voltage itu biasanya fungsinya ya secara umum dulu, kalau mau direview voltage gated ion channel itu untuk memasukkan Ca12, ligand gated ion channel, itu untuk memasukkan Na+, di mana kalau voltage gated ion channel ini untuk memasukkan Ca+ di presinap atau di akson terminal dari tadi yang presinap, kalau misalkan ligand ion channel ini untuk memasukkan Na+ pada postsinap dengan bantuan neurotransmitter asetilkolin biasanya itu. Nah, ini ada electrical synapse tadi yang sudah dijelaskan, dan ini beberapa fungsinya. Fungsinya dari tidur, terus seger, terus untuk perubahan mental, perubahan emosi, dan memori, dan untuk penyesuaian homeostasis dari air dan ion dalam tubuh. Kalau chemical, itu tadi biasanya, ini biasanya terjadi pada presinap, bukan hanya ya, seringnya ditemukan pada postsinap, maka butuh presinap dan postsinap pada proses pembentukan chemical sinaps ini yang seperti tadi dijelaskan. Nah, synaptic cleft itu tadi sebenarnya adalah ruangan, bukan ruangan ya. Tadi kan ada presinap, ada postsinap. Di tengah-tengahnya kosong nih. Nah, di tengah-tengahnya kosong adalah synaptic cleft, dihubungkan oleh air. Jadi kalau ditanya hubungan antara akson, dihubungan antara presinap dan postsinap, hubungannya disebut sinap. Nah, tapi celah kosongnya ini disebut synaptic cleft. Synaptic cleft ini diisi oleh air, diisi oleh cairan, sehingga tadi untuk proses penyeberangan dari neurotransmitter bisa terjadi. Nah, ini gambaran singkatnya gini. Gambaran prosesnya itu secara umum dibagi jadi 4 proses untuk penyampaian informasi secara sinaps. Yang pertama, ion Ca terbuka. Dibuka oleh apa? Tadi oleh voltase. Jadi tadi saraf rangsang yang sebelum-sebelumnya itu ada aliran listrik ngalir sampai ke akson terminal. Ini ada ada rangsang di sini, ada listrik sampai ke akson terminal. Akson terminal dibukalah ion kanal atau gate dari Ca. Terus Ca masuk ke dalam. Setelah Ca masuk ke dalam, Ca ini fungsinya apa sih? Ca ini memberi sinyal di dalam akson terminal untuk melakukan eksositosis atau mengeluarkan neurotransmitter dari presinap menuju postsinap. Terus nanti setelah dikeluarkan neurotransmitternya ditangkap oleh reseptor pada postsinap. Setelah ditangkap pada
setelah ditangkap oleh reseptor pada possinap, nanti gate-nya terbuka, channel-nya terbuka, Na bisa masuk. Sehingga saraf yang ada di presinap akan bisa diteruskan ke possinap melalui Na tadi yang masuk. Nah, sekarang kan nggak mungkin untuk proses ini berjalan terus-menerus. Harus di-stop dong. Untuk yang menyetop ada dua. Ada dua agen yang menyetop tadi proses tadi sebelumnya, yaitu ada enzim dan astrosit. Kalau enzimnya disebut sebagai acetylcholine esterase, biasanya itu pada kasus neurotransmitter acetylcholine dengan enzim acetylcholine esterase. Biasanya kalau neurotransmitternya itu acetylcholine, ACH, enzimnya adalah ACHE, esterase. Acetylcholine esterase ini akan mengubah acetylcholine menjadi dua, asetat, dan kolin. Nah, aset ini akan dibuang, akan dibuang. Ini akan dimasukkan lagi ke presinap untuk didaur ulang. Nah, synaptic delay itu tadi kan proses aliran listrik kan sangat cepat. Terus kalau neurotransmitter itu jalannya tidak secepat listrik. Nah, makanya ada delay antara pengaliran saraf satu ke saraf yang lain karena acetylcholine tadi atau neurotransmitter jalannya tidak secepat dari listrik. Nah, biasanya delay-nya itu sekitar 0,3 sampai 5 milisecond. Semakin cepat delay-nya, maka orang tersebut semakin ibaratnya bisa dibilang semakin cerdas karena dapat mengolah informasi dengan lebih cepat, dengan sangat cepat. Kalau semakin lama biasanya pengaruhnya orang tersebut akan lola, mikirnya lama, menanggapi suatu itu lama, jadi telat mikir. Nah, sekarang tadi neurotransmitter itu macam-macam. Yang neurotransmitter itu macam-macam. Ketika nyampe ke possinap, efeknya bisa bermacam-macam. Efeknya itu ada yang bisa melakukan eksitasi, ada yang bisa melakukan inhibitor. Kalau eksitasi, itu intinya dia bisa mengubah membran potensial, membran potensial naik mendekati 0. Kalau inhibitori, membran potensialnya turun. Kalau naik, berarti efeknya apa kalau naik? Banyak Na gate yang terbuka. Gate terbuka. Kalau ini close. Kalau terbuka berarti saraf rangsangannya akan disampaikan dengan lebih cepat, dengan lebih akurat, dengan lebih banyak. Tapi kalau ditutup, berarti sarafnya nggak nyampe atau di stop. Atau kita tidak bisa merasakan informasi yang ada. Nah, sekarang kita coba, oh ya tadi untuk EPSP cara kerjanya itu intinya ya, kalau EPSP itu dia intinya bisa membuat ion ekstraseluler dan ion intra itu masuk atau keluar sesuai dengan jalurnya. Maksudnya gimana? Ya kalau ekstraseluler berarti dia masuk, kalau intraseluler berarti dia keluar. Berarti kalau kasusnya Na berarti Na masuk, H plus keluar. Tapi kalau IPSP dia kebalik fungsinya. Atau bahkan tidak, ada dua fungsinya, bisa di stop, tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa terjadi pertukaran ion sama sekali, atau arah aliran ionnya dibalik. Jadi dia makin sulit untuk mengantarkan sinyal. Nah ini efeknya, ini naik. Terus kalau ini juga ini naik ya. Terus sekarang EPSP, yaitu biasanya akan membuat yang intraseluler itu makin mudah masuk. Contohnya apa? Potasium dia masuk. Atau yang sifatnya negatif seperti klorin dia masuk. Nah, bedanya di sini. Kalau klorida yang masuk, Cl- masuk, dia yang dihambat pada fase depolarisasi.
Kalau potasiumnya masuk, yang dihambat dia pada fase repolarisasi. Nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi kenapa bisa repolarisasi, kenapa bisa depolarisasi. Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, sekarang somasi. Somasi ini itu adalah penggabungan dari beberapa EPSP. Kalau misalkan EPSP-nya itu tidak bisa mencapai threshold, maka tidak terjadi aksi. Nah, untuk mencapai threshold ini, maka dibutuhkan somasi. Somasi ini tuh ada dua, ada yang sifatnya temporal, ada yang sifatnya spasial. Kalau temporal, intinya adalah tempo atau waktu. Pak, maksudnya apa? Pada tempatnya sama, tapi frekuensinya naik. Misalkan pada daerah yang sama, pada tanganku ini, dengan satu jari, yang awalnya cuma 1 menit 1 kali, ketika terjadi somasi temporal, maka yang dilakukan adalah 1 menit jadi 60 kali pada tempat yang sama. Kalau spasial beda, dia spasial atau space atau lokasi. Jadi yang ditingkatkan bukan frekuensinya, tapi daerah yang diberi rangsang pada sekali rangsang. Tetap pada 1 menit 1 kali rangsang tetap, tapi yang awalnya 1 jari jadi 5 jari. Plok. Gitu. Dengan tujuan apa? Tadi bisa melewati resting membran potensial. Bisa melewati threshold, maaf. Ini gambarannya ini potensial 1, potensial 2, besarnya sama, tapi belum bisa sampai ini threshold, belum bisa membuat aksi. Nah, ketika S1 dan S1 ini bisa digabungkan terjadi somasi, maka bisa menjadi ini, jebret naik. Nah, tapi kalau misalkan spatial summation, dia tidak kayak gini, prosesnya tidak rangsang kecil gini terus naik, tapi langsung dia rangsangnya gede, jebret naik ke atas. Nah, ini tadi kan kesimpulan dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Yuk kita review dikit. Sistem saraf itu tujuannya tadi ketika kita membahas sistem saraf fisiologi, kita pasti akan tinjauan utamanya adalah ini, aksen potensial dan yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kita bahas satu-satu dari bagian-perbagiannya. Yang pertama ada ini, resting membran potensial. Terus ada ini, depolarisasi. Terus ada repolarisasi, hiperpolarisasi. Oke. Sekarang resting membran potensial ini, dan ini threshold-nya. Biasanya ini threshold-nya ya. Anggap ini threshold-nya. Nah, intinya rangsangan itu harus diberikan minimal sesuai dengan threshold-nya, supaya dia bisa naik jebret sampai benar-benar positif dan menimbulkan aksi. Masalahnya kalau misalkan ini rangsangannya belum bisa sampai sampai threshold, maka dilakukan adalah tadi somasi temporal dan somasi spasial. Nah, kalau misalkan sudah sampai, maka akan terjadi proses depolarisasi. Tadi kan kita di awal-awal sudah kenalan dikit sama istilahnya depolarisasi itu apa. Intinya, membran potensialnya dia mendekati 0 atau semakin positif. Dengan cara apa? Dengan cara ini, Na channel-nya terbuka, terus ion Na-nya masuk ke dalam. Nah, ketika masuk ke dalam ini, maka terjadilah depolarisasi dan membran potensialnya akan menjadi semakin positif atau kurang negatif. Kalau repolarisasi, kebalik. Ketika terjadi repolarisasi, ion dari Na-nya dia ditutup karena dia sudah tidak butuh tambah positif lagi. Nah, tapi kan di dalam sel tadi ada istilahnya ion intraseluler utama atau apa tadi namanya K+. K+ ini sifatnya positif dan banyak di dalam sel. Nah, supaya dia bisa turun potensialnya, bisa turun menjadi normal lagi, apa yang dilakukan?
K plusnya dibuang keluar, K plusnya dibuang keluar, sehingga terjadi proses repolarisasi. Nah, tapi masalahnya ion K itu, ion K plus itu, ion K plus itu nutup bukannya lama, tutupnya ya juga lama. Kalau bukanya lama, fungsinya apa? Supaya ketika proses depolarisasi, ion K plusnya nggak buka dulu. Jadi dia bisa mencapai positif sepositif mungkin dengan maksimal. Nah, baru setelah dia saya positif, baru K plusnya buka. Nggak jadi masalah dong kalau bukanya terakhiran, malah untung. Jadi bisa melakukan proses repolarisasi. Nah, yang jadi masalah ketika tutupnya lama. Ketika tutupnya lama, dia setelah sampai resting membran potensial, dia nggak bisa stop, bablas. Nah, turun dia ke bawah. Nah, turun ke bawah ini yang disebut sebagai hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi. Nah, daerah hiperpolarisasi. Nah, selama hiperpolarisasi ini, dia akan terjadi istilahnya pengembalian ion-ion di dalam sel. Tadi kan Na plus masuk, berarti ini sel ya. Na plus sudah banyak di dalam, K plus sudah banyak di luar. Nah, supaya bisa kembali normal, pakai apa? Pakai namanya NaK PAM. NaK plus PAM. Atau pompa natrium kalium. Natriumnya dibuang sebanyak 3, K plusnya dimasukin sebanyak 2, gitu. Sehingga ketika dia sudah sampai ini resting membran potensial, dia bisa melakukan aksi lagi. Nah, sekarang kita belajar review neurotransmitter atau kita sedikit nyinggung-nyinggung biokimia. Nah, intinya neurotransmitter itu tadi untuk komunikasi antara satu saraf dengan saraf yang lain pada sinaps. Ada banyak banget untuk jenis-jenis dari neurotransmitter. Ada banyak 1, 2, 3, 4, 5. Tapi untuk saraf tepi, modul 1, 3, itu yang paling sering kita temui adalah yang acetylcholine. Nah, ada banyak jenisnya, ada acetylcholine, biogenic amines, ada amino acid, ada peptides, ada ini novel messenger, ada dibagi jadi 3 lagi, ATP, NO, dan CO. Kita bahas satu-satu. Untuk neurotransmitter yang acetylcholine, dia itu adalah neurotransmitter pertama yang ditemukan, yang diidentifikasi. Ini bisa banget, ini wajib tahu banget yang ini. Jadi neurotransmitter pertama yang ditemukan adalah acetylcholine. Disintesis di mana? Di presinaps. Disintesis dengan bahan apa? Review dikit. Bahannya itu 2. Acetyl-CoA, hasil dari proses glikolisis dan lain-lain, dan kolin. Yang tadi hasil dari daur ulang. Dan untuk degradasinya pakai enzim acetylcholine esterase atau ACHE. Biasanya itu bekerja di mana aja? Di sistem saraf yang somatik, kalau secara anatomi bisa dibilang eferen somatik umum, dan eferic dan eferen visceral umum yang bagian parasimpatis. Nah, sekarang kita masuk ke biogenic amin. Ini ranahnya adalah ranah simpatik. Ranah simpatik. Nah, kita coba lihat satu-satu yang sering keluar itu apa? Ya ini. Katekolamin, dopamin, norepinefrin, epinefrin. Kalau dan indolamin, contohnya serotonin dan histamin. Jadi kalau misalkan ditanya turunan dari katekolamin itu apa? Hafalkan dopamin, epinefrin, norepinefrin, epinefrin. Yang belakangnya yang akhirnya ada E-nya semua, katekolamin. Tapi kalau indolamin yang ini ada serotonin dan histamin. Nah, ini sering banget ditanyain untuk sintesis ini, tapi ini ranahnya biokimia. Untuk faal, biasanya yang ditanyakan adalah proses oksidasi dalam proses pembuatan epinefrin itu terjadi di mana? Di tirosin menjadi L-dopa. Dan dekarboksilasi atau pengurangan CO2 itu dari mana ke mana? L-dopa ke dopamin. Biasanya gitu. Ini untuk enzim-enzimnya bisa dibaca.
Tapi yang paling penting dari proses ini yang paling khas adalah dua, ada oksidasi dari tirosin menjadi L-dopa dan dekarboksilasi menjadi L-dopa menjadi dopamin. Nah, sekarang neurotransmitternya dari amino acid, dari asam amino yang tipenya asam amino itu ada ini ada 4 contoh yang paling sering ditemukan, ada GABA, glisin, aspartat, glutamat. Untuk pembagiannya sendiri, karena ini spesial, GABA itu adalah IPSP, menghambat biasanya untuk bius. Glisin juga IPSP untuk bius, tapi untuk aspartat, untuk glutamat, dia sifatnya EPSP. Nah, makanya kalau misalnya kita ketemu monosodium glutamat atau MSG, itu kan bisa membuat rasa masakan menjadi lebih enak. Kenapa? Karena dia sifatnya EPSP, yaitu meningkatkan rangsang saraf terhadap rasa makanan. Rasa jadi naik, jadi nendang banget. Makanya dia disebut EPSP atau penguat rasa. Nah, sekarang yang sifatnya peptides. Nah, ini ada dua biasanya, yaitu sifatnya P, substance P dan endorfin. Nah, substance P dari kata apa? Pain. Dia untuk membuat kita bisa merasakan sakit. Apakah bagus? Jelas bagus. Karena ini untuk pertahanan tubuh. Jadi kita tahu kalau kita nginjek paku atau nginjek rokok. Endorfin, ya IPSP, endorfin, dinorfin, enkefalin. Dia sebagai ibaratnya narkoba secara alami dalam tubuh. Endorfin, dinorfin, enkefalin, IPSP. Dia fungsi untuk menghambat rasa sakit. Apakah baik? Baik juga. Kan nggak mungkin orang operasi itu dalam keadaan sadar, bisa kesakitan, bisa ya nggak bisa fokus ya nanti operasinya jerit-jerit terus, teriak-teriak terus kesakitan. Nah, sekarang untuk yang tipenya novel messenger, itu ada 3, ATP, atau sifatnya support. Jadi untuk membantu, ini semua itu bekerja pada EPSP, pada IPSP, tidak punya fungsi spesifik. Fungsinya adalah untuk meningkatkan fungsi EPSP dan meningkatkan fungsi IPSP, IPSP. Ya, ini, yaitu ada ATP, ada NO, ada CO. Kalau misalkan tadi EPSP fungsinya untuk depolarisasi, tadi kalau IPSP fungsinya untuk hiperpolarisasi. Supaya ini makin gampang untuk menerima informasi, atau informasi yang kita rasakan itu menjadi berkali-kali lipat, kalau ini itu kita tidak bisa menerima informasi. Atau yang kita rangsang yang kita terima itu nggak kerasa, nggak sampai otak. Terus, oke. Nah, untuk tipe dari penerimaan dari neurotransmitter itu ada 2 sebenarnya. Ada yang sifatnya langsung, contohnya itu apa? ACH sama amino acid, itu sifatnya langsung nempel, terus gate-nya langsung buka. Begitu neurotransmitternya nempel, nyampe ke reseptor, channel-nya langsung buka. Kalau yang ini enggak, dia butuh perantara, perantaranya adalah second messenger. Nah, fungsinya itu beda-beda. Kalau misalkan yang direct ini, fungsinya itu untuk memberikan informasi secara cepat. Jadi kalau saraf, secara cepat, biar orangnya nggak tell me, maka harus pakai yang direct. Tapi kalau efeknya lama, butuh jangka waktu yang lama efeknya, maka harus pakai yang indirect. Contohnya tadi kayak Biogenix Amin untuk bius, untuk lain-lain, itu harus pakai yang tipenya indirect, supaya dia efeknya bisa berlangsung secara lama. Nah, karena untuk yang indirect neurotransmitter ini pakai second messenger, maka kita bakal review lagi sedikit mengenai ya ini channel cell signaling di modul 1-2. Ya nggak bakal banyak-banyak banget, tapi ya kita coba ini coba analisis sedikit. Intinya kalau cell signaling itu ada 2, ada beberapa komponen, ada ligand, terus ada reseptor, ada second messenger, dan terakhir adalah efektor. Kita analisis satu-satu yuk. Ligand ini adalah neurotransmitternya. Reseptor adalah reseptor dari neurotransmitter. Second messenger tadi adalah perantaranya, dan efektor adalah tujuannya. Dalam kasus ini, efektor adalah channel dari ion. Ini. Nah, ada beberapa
ada apa namanya, sel signaling yang sering banget dipakai dalam sistem persarafan tadi dalam mengatur neurotransmitter, yaitu G-protein link receptor. Kita review dikit, dia tipenya adalah muscarinic, ACH reseptor. Jadi segala yang tipenya, ini contohnya ya, muscarinic ACH reseptor, sama-sama ACH, tapi tergantung dipakai di mana. Kalau misalkan tadi untuk ACH yang butuh respon cepat, berarti dipakainya di tipe direct. Tapi kalau yang butuhnya lambat, kayak misalkan tadi kan juga dipakai di parasimpatik atau di pencernaan, maka pakainya yang di protein ini supaya efeknya bisa berlangsung lebih lama. Contoh, dan untuk prosesnya sendiri secara umum, secara review dikit, itu G-protein nanti akan mengaktifkan adenylat cyclase. Adenylat cyclase akan membuat CAMP atau second messenger-nya. Nah, nanti second messenger ini atau CAMP akan mengaktifkan channel dari ion tersebut supaya nanti bisa terjadi pertukaran ion dan informasi bisa nyampe. Contohnya gambarnya gini. Ini bagannya. Dan untuk efeknya sendiri ya, ini second messenger itu fungsinya untuk beberapa hal. Yang pertama ada membuka dan menutup ion tadi untuk sistem persarafan, untuk fungsi enzim, untuk fungsi pencernaan protein atau fosforilasi protein, dan untuk dalam sistem pergenetikaan untuk mengaktifkan gen dan mengaktifkan protein sintesis. Nah, kira-kira gitu aja nih teman-teman yang bisa aku sharingkan. Mudah-mudahan apa yang aku sharingkan tadi berguna dan bisa membantu teman-teman dalam memahami faal atau fisiologi saraf tepi secara umum. Sekian dari saya, terima kasih.